Oke, kembali lagi bersama saya Rian Harapermana, dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Kali ini saya bertugas sebagai host di podcast Pendidikan Transformatif Universitas Padjadjaran. Nah, kita kembali lagi kedatangan tamu kita yaitu Kang Dwi Purnomo. Halo Kang Dwi. Halo Kang Rian. Nah, oke. Nah, Kang Dwi ini kita undang ke podcast kita karena Kang Dwi ini sebagai koordinator dari eh, mata kuliah MKWK di Unpad atau mata kuliah tahap persiapan bersama atau TPB ya di Universitas Padjadjaran. Nah, kita akan diskusi nih mengenai apa itu TPB dan bagaimana prosesnya. Kemudian nanti ada mentor, ada subject matter expert dan lain-lain. Kemudian mengenai project ya yang akan dilakukan di TPB itu seperti apa. Nah, kita langsung aja ke diskusi bersama Kang Dwi. Oke, Kang Dwi, di sesi kali ini kita akan diskusi tentang design thinking nih. Nah, apa sih hubungannya atau kenapa harus pakai design thinking dalam TPB ini gitu? Ya, Gimana kan? kenapa harus pakai design thinking ya? Design Hmm. thinking ini sebenarnya udah cukup lama diperkenalkan. Inilah Hmm. konsepsi berpikir pendekatan-pendekatan inovatif. Jadi kalau beberapa ekosistem yang melompat atau perusahaan-perusahaan maju, orang-orangnya itu pakai design thinking nih. Menarik Hmm. sebenarnya. Jadi si design thinking ini adalah pendekatan untuk merubah cara berpikir. Banyak banget sih yang Hmm. udah pakai. Memperbaiki cara berpikir kita sebenarnya yang sangat esensi dalam mengembangkan kreativitas. Sehingga kita tuh terlahir dan melahirkan gitu ya inovasi-inovasi. Jadi biasanya kita tuh jadi orang yang kritis kalau enggak yang kreatif gitu. Jadi milih salah satu. Nah, kalau dalam design thinking ini adalah melatih critical thinking kita sekaligus Mhm. sama creative thinking kita gitu. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi, harus jadi sebuah hal yang digabungkan menjadi kritis tapi juga jadi kreatif. Istilahnya tuh menyeimbangkan kemampuan kritikal dengan kemampuan bersolusi. Nah, ini kunci dasar dari kenapa si design thinking ini dipakai dalam TPB. Oke. Wah, berarti ini memang betul-betul menjadi fondasi ya, Kang ya, yang Hmm. akan ditanamkan nih. Eh, apa nanti harapannya berarti selama pelaksanaan TPB juga akan dilaksanakan berdasarkan proses-proses design thinking ini ya, Kang ya? Ya, benar. Jadi si Oke. design thinking ini penting banget nih, karena ini akan mengubah cara berpikir kita ya. Jadi si design thinking ini terdiri dari satu konsep diamond, Kang Rian. Mhm. Diamond itu Mhm. kayak belah ketupat gitu ya. Belah ketupat itu Mhm. kan terbuka dulu. Nah, artinya kita tuh dilatih untuk divergen. Divergen tuh untuk melatih menyimak, mendengarkan, mau cari tahu dari berbagai sudut pandang. Itu yang menjadi penting karena Hmm. kalau mau cari inovasi itu kita harus pandai menyimak dulu dari berbagai sudut Hmm. pandang. Jadi Oke. kita tuh menghindari proses-proses yang asumtif gitu. Jadi kita dengerin dulu. Hmm. Jadi anak-anak itu dilatih untuk mendengarkan. Itu namanya proses divergen. Jadi proses Hmm. divergen itu biasanya disebut sebagai proses mencipta pilihan baru. Nah, Hmm. setelah divergen itu konvergen. Konvergen itu Oke. memutuskan pilihan baru. Jadi kalau belah ketupat itu kan mengebuka dulu, baru Membuka nutup gitu gitu? kan. Oke. Membuka dan menutup. Jadi kalau pas Hmm. menutup itu namanya konvergen. Nah, konvergen itu melatih mengambil keputusan gitu. Hmm. Ambil keputusan. Jadi kita tuh dilatih untuk mau nyari tahu dulu, entah itu mau risetnya secara primer, sekunder dan lain-lain, cari tahu kemudian tutup gitu. Nah, ini dilatihkan dalam proses design thinking ini. Tapi yang menarik adalah si konsep double diamond-nya, Kang Rian. Hmm. Jadi si double diamond itu kalau tadi proses satu belah ketupat itu namanya proses divergen konvergen pertama, yaitu mencari pokok masalahnya, Hmm. memvalidasi problemnya. Nah, kita tuh kadang-kadang suka lompat ke solusi. Nah, itu Hmm. yang kadang-kadang kita tuh jadi rugi, kemudian jadi salah. Karena kita bikin solusi tapi nggak fit sama si konsumennya atau sama objek masyarakatnya. Jadi Hmm. konsep double diamond itu adalah konsep dua ketupat, yang satu adalah divergen konvergen untuk cari tahu apa masalahnya, Hmm. kemudian divergen dan konvergen untuk cari solusinya apa. Nah, konsep ini akan dibawa sama TPB. Jadi sepanjang setengah pertemuan, kita akan ngajarin anak-anak itu membawa benar-benar paham gitu, benar-benar paham tentang apa yang terjadi di masyarakat.
Baru setengah pertemuan lagi, nanti dari pertemuan ke-9 ke-16, mencipta. Jadi memahami, mencipta. Itu konsep si design thinking itu. Oke. Nah, kalau apa em, tentang proyeknya kan katanya akan menerapkan project based learning ya, Kang Dwi ya. Kira-kira Ya, alur proyeknya itu apa aja nih, Kang? ya, alur proyeknya itu sebenarnya akan memandu teman-teman kita untuk pertama melakukan proses-proses berempati dulu ya. Hmm. Proses-proses berempati kayak dalam design thinking itu ada 5 langkah ya. Selain double diamond itu, setiap diamondnya tuh ada langkah-langkahnya. Nah, salah satunya adalah pertama, kita tuh membawa anak-anak kita, mentor itu untuk memahami dan berempati. Jadi kita tuh mempelajari sebanyak mungkin tentang audiensnya, tentang objek masyarakatnya. Itu yang pertama Hmm. banget. Nanti maju ke bagaimana mengetahui masalahnya ya. Kemudian kita punya kemampuan untuk menyelidiki segudang aspek masalah yang diberikan dan Hmm. dikembangkan. Kemudian kita tahu masalahnya, itu nanti problem statement. Kemudian kita juga diarahkan untuk melakukan proses solusi ya, brainstorming. Ini adalah fase bergagasan, sekelompok ide, kemudian ada yang penting, ada yang enggak, kemudian dibuang sementara, dipakai mana, yang enggak dipakai mana, gitu itu brainstorming. Kemudian masuk ke proses keempat yaitu purwarupa. Nah, purwarupa ini adalah prototyping. Biasanya nanti kita akan lakukan di sesi terakhir ya. Kemudian kita akan mengujikan pada masyarakat apakah benar nggak solusi kita tuh di masyarakat akan dilakukan. Nah, proses memahami, problem statement validation, kemudian solusi brainstorming, purwarupa, dan menguji solusi ini akan di breakdown di Hmm. 16 pertemuan, Kang Rian. Oke. Nah, 16 Oke. pertemuan itu apa aja kira-kira? Ya, Karena apa aja? udah tahu kan? Jadi 16 pertemuan itu akan terdiri dari pertama ya. Jadi Hmm. nanti kalau yang pertama itu teman-teman akan melakukan proses pengetahuan dulu ya. Istilahnya proses cari tahu dulu ada apa sih di pertemuan pertama, artinya penentuan topik. Nah, Hmm. pertemuan kedua adalah mengenalkan area topik. Oke. Pertemuan ketiga riset area topik. Pertemuan keempat itu nanti kita mengajak anak-anak untuk mencari data, fakta, dan literaturnya. Hmm. Pertemuan kelima itu akan menganalisa, kemudian urgensinya apa, dampaknya apa. Pertemuan keenam, anak-anak juga digali untuk menggali critical thinkingnya, apakah proyek yang dilakukannya itu penting nggak buat masa depan. Dan yang ketujuh nanti analisa lebih dalam, dan kedelapan itu tentang problem statement. Nah, nanti di pertemuan ke-8 ini kita akan punya pertemuan atau bareng-bareng presentasi gitu. Jadi kita tuh punya segudang problem statement, 400 problem statement itu akan ditayangkan, entah itu di YouTube, di Twitter, di Instagram, tentang temuan-temuan mereka selama 7 minggu terakhir. Itu yang akan dilakukan dari kacamata agama, kacamata Pancasila, kacamata kewarganegaraan, sama kacamata proyeknya itu sendiri, Kang Rian. Sampai 8 itu. Itu di double diamond yang pertama. Nah, Oke. Nah. kemudian double Hmm. diamond yang keduanya Ya. adalah kemudian dikembangkan jadi kriteria solusi. Jadi anak-anak ini dibawa untuk yuk cari tahu kriteria solusinya apa nih, karena kemarin kan udah tahu nih, udah valid nih problem statementnya. Kemudian kita mulai bikin visi tentang project atau produknya, kita mau kemana. Kemudian yang ke-10, nanti kita ngajak anak-anak itu ketemu sama banyak para ahli. Banyak para ahli untuk didengarkan gagasan mereka kira-kira apa, untuk memperkaya gagasannya. Kemudian pertemuan ke-11 adalah membuat prototipe atau purwarupa, kemudian ngasih ke masyarakatnya, diiterasi, diperbaiki di pertemuan ke-11 dan 12. Nanti ke-13 baru uji lapangan juga, ke-14 rame lagi nih. Ke-14 kita akan 400 project itu akan launching bareng-bareng gitu. Launching bareng-bareng 400-400-nya, launching di lokasinya masing-masing. Nanti pertemuan ke-15 kita akan kumpulkan hasil dari launching itu dalam expo bernama Festival Dampak atau Impact Festival. Dan terakhir kita akan melakukan proses retrospektif. Gitu Kang Rian. Oke, Kang Dwi, tadi kalau nggak salah dengar ada 400 ya, 400 ide. Itu tuh mencerminkan apa? Itu 400 tuh dari mana, Kang Dwi? Nah, 400 ini akan hadir
dari mentor-mentornya ya. Jadi 400 ini kita Oh, udah oke. bagi ke dalam, sorry, ini harus di-cut dulu. Ini nge-freeze nggak, Kang? Em, nah, oke. Ya, Oh, tadi oke, oke. nge-freeze, sorry. Itu di-cut aja kali ya. Tadi nge-freeze ya? Nah, pertanyaan apa tadi? Oke. Yang 400 project. Nah, jadi 6.315 mahasiswa ini dibagi jadi 400. Jadi rata-rata satu mentor itu dapat 15 sampai 16 orang. Topik mentornya apa aja? Topik projectnya itu berdasarkan Hmm. passionnya mentor dan juga mahasiswa. Jadi mahasiswa itu akan memilih sesuai passionnya. Jadi kita udah petakan dalam peta-peta SDGs ya, Sustainable Development Goals, mereka memilih sesuai apa yang mereka minati, sesuai dengan mentornya, dan juga sesuai dengan dirinya. Jadi kalau misalnya Kang Rian suka masak-memasak, pilih Hmm. project masak-memasak untuk masyarakat. Kalau saya suka bidang entrepreneurship, misalnya, cari mentor-mentor yang bidang entrepreneurship. Jadi 400 proyek berbeda dengan mentor yang punya kegiatan proyek sosial yang berbeda juga. Jadi memilih ke situ selama 1 semester, 16 pertemuan. Oke. Wah, ini cukup banyak juga ya hitungannya ya. Ada 400 project. Nggak kebayang nih. Bakal em, seberapa besar kira-kira Kang Dwi dampaknya nih atau impact-nya nih yang diharapkan? Nah, mudah-mudahan kita punya impact yang cukup besar ya, karena kita juga menjalin kerjasama dengan teman-teman dari Kementerian Koperasi dan KUKM, juga BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk Hmm. bagaimana caranya kita bisa menambahkan dampak ini pada penumbuhan atau pemulihan perekonomian kita. Jadi apapun proyeknya sebenarnya kita tujukan untuk membantu masyarakat untuk segera pulih dari pandemik ini yang mengakibatkan cukup banyak kesulitan di masyarakat, sehingga kita punya aksi-aksi nyata yang konkret melalui proyek-proyek ini. Setidaknya kita memiliki dampak yang bagus selain pembangunan karakter, tapi juga membantu menambahkan dampaknya pada perekonomian kita. Mudah-mudahan bisa berdampak. Wah, keren banget nih. Nah, Kang Dwi, kalau tadi sering disebutin tentang mentor ya. Nah, apa sih peran mentor di sini dan kan kita biasanya eh, apa ngajar itu pakai polanya dosen ya sebagai lecturer gitu, sebagai presenter gitu. Nah, ini eh, apa sih kira-kira mentor itu? Nanti perannya seperti apa, Kang? Nah, mentor itu adalah yang product owner namanya ya, product owner atau Mhm. project owner. Jadi dia yang akan membimbing teman-teman mahasiswa muda kita untuk menjalankan proyeknya. Nah, nanti peranannya adalah untuk memastikan proyeknya berjalan, tetapi juga menularkan idealismenya, kreativitasnya, integritasnya. Karena yang dipilih itu mentor-mentornya bener-bener ya, dipilih dengan susah banget milih mentor, karena yang lamar tuh banyak sekali. Bukan artinya semuanya itu dipilih kemudian kita milih yang spesial aja ya, tetapi justru karena banyak banget yang bagus jadi susah nih milihnya. Kemudian kita tuh ingin sedari dini pertama menularkan karakter kreativitas dan kesukarelaannya agar dia Mhm. bisa berdampak bagi sekeliling. Karena mentor ini azasnya sukarela ya, dan harus kreatif Hmm. dan passionate itu yang dipilih itu, bukan karena dikasih surat tugas, bukan. Begitupun Hmm. dengan dosennya, karena dosen yang dipilih itu bukan dosen yang di SK-kan sama atasannya, tapi benar-benar secara sukarela mengajukan diri sebagai mentor. Apalagi yang mentor profesional. Yang kedua, mentor ini diharapkan tuh bisa menularkan karakter serta budaya kerjanya gitu ya. Kan mentor-mentor Hmm. ini rata-rata adalah orang-orang yang punya passionate dan punya keterampilan skill untuk mengelola kerja yang baik ya. Nah, mudah-mudahan skill-skill ini tuh tertular sedari dini sehingga anak-anak ini secara cepat gitu untuk beradaptasi dengan dunia perkuliahan. Dan ketiga adalah mentor ini punya peranan untuk membawa ekosistem inovasi dan kolaborasinya sama Universitas Pajajaran. Dengan kedatangan 200 lebih mentor luar dan beradaptasi dengan 200 mentor dosen ini, Hmm. saya kira ini akan punya dampak luas ya terhadap bagaimana kita menghadirkan ekosistem inovatif di kampus Universitas Pajajaran. Oke, nah menarik ya berarti ada mentor dari selain dari internal Unpad juga bakal ada mentor-mentor yang dari luar Unpad ya. Ini bisa digambarkan nggak yang dari kalau yang dari dalam kita udah bisa kebayang lah ya. Nah kira-kira yang dari luar ini dari mana aja, Kang?
Lu dari luar tuh gimana ya ngegambarinya? Ada 200 perusahaan dan Waduh. institusi itu tuh sangat apa ya, luar biasa sih. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat para kawan-kawan dari 200 institusi ini yang Hmm. secara sukarela kembali ke kampus. Itu tuh bukan dari Unpad aja ya, bukan dari alumni Hmm. Unpad aja, tetapi justru banyak juga dari alumni-alumni non Unpad yang pengen berperan serta mementori anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Dan itu Wah. sebuah berkah ya untuk Universitas Hmm. Pajajaran Hmm. karena secara sukarela mereka akan mengabdikan diri selama 1 semester, panjang banget Kang Wah. Dewan. Iya, iya, iya. Nah, ini mulai kebayang saya nih kayaknya. Dan Mm-mm. menurut saya itu juga penting ya. Maksudnya ketika ada mentor, apalagi dari apa alumni ya, Mm-mm. kan biasanya kita tuh agak kesulitan ya membayangkan atau mencari role model seperti apa sih orang yang mengamalkan Pancasila yang baik, seperti apa sih orang yang mengamalkan kewarganegaraan yang baik, misalkan 2 mata kuliah itu ya. Jadi kayaknya ke depan ini kita bisa bercermin langsung gitu ya. Mahasiswa itu bisa melihat langsung role model dari lulusan-lulusan Unpad yang memang sudah sukses di bidangnya seperti itu kayaknya Kang Dwi ya. Benar, ini adalah konteks kampus merdeka yang dimulai dari awal. Justru Unpad itu Wow, memulai oke. kampus merdeka itu bukan di semester-semester akhir, tapi mulai Hmm, diperkenalkan dari semester 1 bahwa kita tuh punya ekosistem yang keren. Dan saya senang sekali, hmm. kami senang sekali karena kontekstualisasi hal-hal yang kekinian industri di luar itu akan dimasukkan ke Unpad sedari dini. Jadi kan kita tuh nggak kayak Menara Gading gitu yang kampus sibuk sendiri, universitas sama industrinya nggak nyambung. Nah, Hmm. dengan harapan 200 mitra ini masuk, kita jadi mulai menyamakan frekuensi antara universitas dengan industri sedari dini. Lewat media transformation apa transformative education ya, wah, luar biasa nih. Ya, betul, 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 betul. Oke. Oke, Kang Dwi, kayaknya untuk sesi kali ini kita cukupkan ya, Kang Dwi. Luar biasa. Kita nanti akan diskusi lagi di sesi apa berikutnya. Mungkin untuk sesi kali ini ada closing statement dulu, Kang Dwi. Closing statement-nya, prosesnya pasti akan sangat menantang, walaupun Hmm. konsepnya itu menarik ya, tetapi tentunya Hmm. akan banyak temuan-temuan ya, insight-insight baru dalam prosesnya. Hmm. Kami mengharapkan dukungannya untuk saling mengisi kekurangan sehingga prosesnya bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih juga untuk para mentor yang udah pada daftar, para dosen, para mitra yang udah mau bekerjasama dengan teman-teman Unpad dalam menyukseskan TPB ini. Terima kasih banyak. Oke. Nah, berarti pada dasarnya kita akan apa menerapkan ini berdasarkan proses iterasi ya, Kang Dwi ya, yang terus menerus untuk Ya, diperbaiki. Nah, ini ada jargon-jargonnya nih. Apa nih, Kang Dwi, untuk TPB kali ini? Motonya nih. motonya lead and lead, lead and lead, Oke, artinya berarti melompat dan Unpad. memimpin. Ini lead and lead. Jadi Oke, sebenarnya semangatnya adalah kita nggak bisa pelan-pelan lagi nih, tapi harus lompat, kemudian kita memimpin bareng-bareng. Mudah-mudahan oke, bisa terinternalisasi nih kesemangat ini. oke, siap, siap. Oke, makasih, Kang Dwi.